Storytelling bersama Banda Ika. Oke, apa kabarnya pagi ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya tertib. Anak Bu Guru hari ini sudah sangat tertib. Siap. Tapi Bu Ika mau bercerita buat anak Bu Ika, anak Bu Guru, anak Alasya 01 yang duduk tertib dan menggunakan dua telinganya untuk mendengar cerita Bu Ika. Siap? Siap. Iya, insya Allah siap. Nah, Bu Ika akan bercerita menggunakan sebuah buku. Nah, mau lihat bukunya? Yuk. Tapi caranya kita buka buku ini. Buku ini mau keluar kalau anak Bu Guru semuanya membaca basmalah bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tutup dulu matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Silahkan dibuka. Masya Allah, nih di tangan kiri Bu Ika sudah ada buku yang luar biasa. Suka nggak lihat buku ini? Ternyata buku ini berjudul Qorun. Wah, apa judulnya? Qorun. Kisah tokoh-tokoh dalam Al-Quran. Alkisah, hiduplah seorang Bani Israel bernama Qorun. Banyak orang memandang rendah kepadanya, padahal saudara-saudaranya banyak yang menjadi orang-orang terpandang, orang-orang yang punya harta berlimpah, orang-orang yang kaya raya. Setiap hari Qorun memikirkan bagaimana ya supaya dia menjadi orang kaya. Dia berdoa agar diberikan kekayaan yang melimpah. Qorun pun mulai belajar dan bekerja keras. Ya Allah, aku bosan jadi orang miskin ya Allah. Aku selalu direndahkan ya Allah. Aku harus kerja keras. Aku harus menjadi orang yang kaya raya. Oke. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Karena Qorun bekerja keras setiap hari. Pokoknya sekarang aku menjadi orang yang kaya raya. Qorun alhamdulillah ternyata menjadi orang kaya karena dia bekerja keras. Sejak saat itu kehidupan Qorun mulai membaik ya. Dia memiliki banyak rumah. Wah, rumahnya banyak di mana-mana. Ya, punya penginapan, punya hotel, punya tanah, ya, punya istana yang megah. Qorun menjadi orang sombong. Aku sekarang jadi orang kaya. Aku tidak akan memberikan apapun kepada orang miskin. Kamu orang miskin, pergi sana. Ada orang yang tidak punya, orang yang miskin datang ke Qorun. Wahai Qorun, tolonglah hamba belum makan 3 hari, hamba tidak punya makanan. Hah, apa kamu? Waktu aku jadi orang miskin, aku juga tidak pernah ada yang menolong. Pergi sana.
ternyata Korun berubah menjadi orang sombong. Kemudian satu hari ada ya yang meminta zakat dari petugas amil zakat. Assalamualaikum, Korun, saya dari petugas amil zakat. Saya mau meminta zakat untuk tahun ini, akan diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Hah? Apa itu? Aku nggak peduli. Aku tidak mau mengeluarkan sedikit pun dari harta yang aku punya. Enak saja. Aku tiap hari mencari harta sehingga aku menjadi orang kaya raya. Tiba-tiba kamu minta zakat. Enak saja. Pergi sana. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Korun kok sekarang berubah setelah Allah berikan harta yang banyak? Astagfirullahaladzim. Teman-teman tahu nggak kalau orang pelit itu akan disayang nggak sama Allah? Kira-kira akan disayang atau dibenci? Nah, betul teman-teman. Al-bakhilu aduwwullah. Yang kikir itu musuh Allah. Mau nggak dimusuhi sama Allah? Tidak. Bagaimana nih kalau kita dimusuhi sama Allah? Iya. Yang jelas kita tidak akan masuk surganya Allah. Betul? Siapa yang mau masuk surganya Allah? Siapa yang mau diberikan nikmat yang banyak oleh pas ada temennya? Kamu bawa bekal nggak hari ini? Enggak, aku nggak bawa bekal. Padahal ternyata bawa bekal. Nanti kan makananku habis. Kamu cuma minta-minta dong. Pelit nggak itu namanya? Boleh nggak jadi orang yang pelit? Karena tadi Korun itu menjadi pelit, ya, dan tidak mau berbagi hartanya, dan dia menimbun hartanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya Korun tidak ada yang menemani. Selain sama Allah dimusuhi, juga tidak punya temannya, tidak disayang. Betul. Allah menjadikan Korun dan hartanya hilang dari muka bumi karena ada gempa bumi yang mengguncang kota tempat tinggal Korun. Hartaku, teriak Korun sambil berlari ke sana kemari. Dia kebingungan. Hartaku. Akhirnya hartanya hilang. Rumah Korun ambruk, puing-puing dan isinya amblas jauh ke dalam bumi. Dia pun ikut terseret. Kemudian dalam sekejap Korun dan hartanya tersapu bersih. Demikian yang Bu Ika dapat sampaikan. Yuk kita tutup cerita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Masih ingat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di Palestina? Masih ya? Ketika kita udah punya baju lebaran, sudah punya baju lebaran? Oh ya udah. Yang udah punya kue lebaran? Teman-teman kita yang di Palestina itu tidak punya apa-apa. Mau bersedekah buat teman-teman yang di Palestina? Mau. Insya Allah infak sedekahnya akan berlipat ganda pahalanya karena dilaksanakan di bulan Ramadan.